Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tentunya di Haha Hihi Berfaedah. Tentu pembahasan kami yang berbobot, santuy, dan gak ada duanya akan menemani kalian pada kesempatan kali ini. Terus simak channel kami dan jangan lupa like and subscribe channel kami agar kami dapat menyampaikan yang lebih bermanfaat lagi. Kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya? Ya, kita kali ini akan membahas mengenai perkembangan Windows. Kira-kira seperti apa sih perkembangan Windows itu dari masa ke masa hingga saat ini? Mari kita simak yuk. Windows itu sendiri adalah sebuah sistem operasi yang berkembang sejak dulu dan kini masih terus eksis di kalangan masyarakat. Windows itu sendiri berbasis GUI atau Graphical User Interface, yaitu berbasis gambar atau grafik. Lalu bagaimana untuk perkembangan Windows itu sendiri? Mari kita simak. Perkembangan Windows itu sendiri yaitu dimulai dari awal itu yaitu Windows 1.0, Windows 2.0, dilanjutkan Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, lalu Windows 2000, kemudian Windows ME atau Millennium Edition, dilanjutkan dengan Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan kemudian Windows 8, dan yang terakhir adalah Windows 10. Kira-kira kenapa sih tidak Windows 9? Mengapa langsung ke Windows 10? Langsung saja yuk kita ke pembahasan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat datang di channel kami. Kali ini kita mau membahas tentunya yang berfaedah dan bermanfaat buat kalian. Saya kali ini mendapat kesempatan menyampaikan perkembangan Windows 1.0. Sistem operasi Windows 1.0 dikeluarkan pada tanggal 20 November 1985 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 10 November 1983 yang dijuluki dengan Windows Graphic. Environment 1.0 Windows 1.0 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, namun hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis berbasis 16 bit. Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan sama dengan dimiliki oleh MS-DOS. Selain itu, Apple yang menuntut Microsoft membuat jendela di dalam Windows 1.0 hanya dapat ditampilkan di layar secara titel, sehingga jendela tersebut tidak dapat saling cukup banyak kekurangan, sehingga belum begitu dikenal di masyarakat. Dengan Windows versi 1.0 yang masih memiliki banyak kekurangan, maka Windows kembali merilis sistem operasi Windows 2.0 pada Windows 2.0 kali ini mendapatkan keuntungan karena dapat menggunakan prosesor terbaru pada tahun ini, yaitu Intel 286 prosesor, memori yang lebih besar, dan fitur komunikasi antar aplikasi dengan menggunakan Dynamic Data Exchange. Dengan peningkatan dukungan grafis, pengguna sekarang dapat mengatur besar kecilnya ukuran jendela dan penambahan dukungan untuk keyboard. Jadinya, kita dapat menggunakan Windows dengan hanya berbekal keyboard dan juga dukungan keyboard shortcut. Windows 2.0 sendiri diluncurkan pada tanggal 9 Desember 1987. Rilis selanjutnya yaitu Windows 2.1 sampai Windows 2.03 mendapatkan fitur yaitu Protect Mode dan penggunaan memori yang lebih besar pada prosesor Intel 386. Itulah perkembangan Windows 1.0 dan 2.0. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami tentang perkembangan Windows 3.0 dan Windows 95. Let's go. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desta Aulia, di channel Paling Yahut. Tentunya hahaha yang berfaedah ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Windows, yakni Windows 3.0. Windows 3.0 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990.
Windows 3.0 memiliki kemampuan dukungan kartu grafis, SVGA atau XGA, dan juga icon. Microsoft menyediakan SDK atau Software Development Kit, sehingga para developer piranti lunak dapat mengembangkan aplikasi agar mampu berjalan di Windows 3.0 ini. Sistem ini mengenalkan Virtual Device Driver atau VXD yang berguna untuk meminimalisasi ketergantungan step driver pada perangkat keras tertentu. Sistem ini berevolusi menjadi Windows 3.1 yang menawarkan fitur multimedia dan True Type Font. Sistem ini juga memudahkan end user karena adanya fitur drag and drop. Windows versi 3.0 ini berkembang menjadi Windows 3.11 yang mendukung aplikasi networking. Selanjutnya, Windows kembali merilis versinya lebih oke lagi nih, yakni Windows 95. Diberi nama Windows 95 karena Windows 95 yang memiliki nama kode Chicago dalam masa pengembangan dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32 bit TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan sudah mendukung jaringan internet, dial-up networking, dan dukungan plug and play, di mana kita bisa menginstal device dengan hanya mencolok kabel hardware-nya. Versi 32 bit dari Windows 95 terdapat peningkatan kapabilitas multimedia, fitur yang lebih kaya untuk mobile computing, dan networking yang sudah diintegrasikan. Nah, itulah perkembangan Windows 3.0 dan Windows 95. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Zawil Istani. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Hahaha lagi yuk dengan konten-konten yang berfaedah tentunya. Saya Zawil Istani akan menyampaikan perkembangan Windows 98, Windows 2000, dan Windows Millennium Edition. Kira-kira kenapa ya namanya seperti nama tahun? Yuk kita telusuri. Jadi gini, pada 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95. Tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Windows 95. Windows 98 mencangkup banyak driver perangkat keras baru dan dukungan sistem berkas FAT32 yang lebih baik yang mengizinkan partisi untuk memiliki kapasitas lebih besar dari 2 GB. Sebuah batasan yang terdapat di dalam Windows 95. Dukungan USB di dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Dengan kehadiran Windows 98 mengundang banyak kontroversi saat Microsoft memasukkan penjelajah web Microsoft Internet Explorer ke dalam sistem operasi dan tidak dapat dicabut, sehingga menjadikan Windows Explorer dan GUI Windows mampu menampilkan direktori seolah-olah halaman web. Lalu tidak lama dari itu, Windows kembali merilis yang kita kenal dengan Windows 2000. Windows 2000 termasuk ke dalam keluarga Windows NT, dirilis pada 17 Februari tahun 2000. Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Ada versi profesional, server, advanced server, dan data center server. Untuk pengguna rumahan, Windows merilis Windows ME beberapa bulan kemudian. Fitur-fitur baru yang diadopsi dari Windows 98 juga ditanamkan di dalamnya, seperti Device Manager yang telah ditingkatkan dengan menggunakan Microsoft Management Console, Windows Media Player, dan DirectX 6.1 yang memungkinkan sistem operasi berbasis kernel Windows NT untuk menjalankan game. Tak butuh waktu lama, Windows kembali merilis Windows Millennium Edition. Sesuai dengan namanya, Windows ME ini dirilis pada 14 September tahun 2000, yang sering disebut sebagai tahun milenium.
Waktu yang sangat singkat ya dari versi sebelumnya. Dibandingkan dengan Windows 98, Windows ME memiliki boot time yang jauh lebih cepat. Di Windows inilah pertama kali ada fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Namun demikian, banyak yang menganggap bahwa Windows ME ini adalah produk gagal yang memiliki banyak masalah. Keberadaan Windows ME ini pun segera digantikan oleh Windows NT Family lainnya, seperti XP, Vista, 7, dan Windows 8. Next ke pembahasan selanjutnya, yang akan dibahas oleh rekan kami, Kevin Maruli Tuasibuya. Halo, saya Kevin Maruli Tuasibuya, mengajak buat hai bareng. Saya akan menyampaikan perkembangan Windows selanjutnya, yakni Windows XP. Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama kode Whistler setelah pengembangan. Akhirnya setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Microsoft berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Windows XP menggunakan kernel Windows NT 5.1, sehingga menjadikan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya memasuki pasar konsumen rumahan. Untuk menggantikan produk Windows 9X yang berbasis 16/32 bit yang sudah lama. Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama, paling tidak hingga saat ini, karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007, sehingga Windows Vista dirilis ke konsumen. Jajaran sistem operasi Windows XP akhirnya diteruskan oleh Windows Vista pada tanggal 30 Januari 2007. Windows Vista sebagai generasi selanjutnya dirilis pada tanggal 30 November 2006. Microsoft meluncurkan versi baru Windows untuk penggunaan rumahan dan kalangan bisnis pada tanggal 30 Januari 2007 dengan nama Windows Vista. Fitur-fitur pada Windows Vista perubahannya boleh dikatakan radikal, terutama pada bagian user interface. Kemampuan security juga ditambahkan oleh Microsoft, sehingga Microsoft mengklaim versi terbaru ini lebih stabil, aman, dan memanjakan pengguna komputer. Walaupun menurut orang, hal-hal tersebut sudah ada pada Windows XP. Rilis selanjutnya setelah Windows Vista adalah Windows 7, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vietnam. Saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista, di mana saat rilis pertama memiliki kernel NT 6.0 build 6000. Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 ini memiliki keamanan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah jump list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. Beberapa fitur yang unik adalah sidebar yang berganti nama menjadi gadget dengan bebas ditaruh kemana-mana pada desktop. Tidak seperti sidebar yang hanya bisa diletakkan di tempat tertentu. Fitur itu membuat Windows 7 menjadi menarik dan menjadikan versi ini sangat populer. Itu perkembangan Windows di era milenium ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ahmad Sulaiman. Kak Ahmad, gaskan. Halo, saya Ahmad Sulaiman akan menyampaikan perkembangan Windows selanjutnya. Selanjutnya Windows merilis Windows 8. Windows 8 adalah versi selanjutnya dari Microsoft Windows. Dirilis pada 26 Oktober 2012. Serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet PC, server, dan PC pusat media. Salah satu metode untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengurangi beban pemakaian RAM di dalam operating system. Penghematan penggunaan RAM di Windows 8
dipastikan secara signifikan memperpanjang penggunaan PC yang memakai baterai, yaitu untuk laptop ataupun tablet PC. Karena RAM merupakan salah satu komponen di komputer yang paling banyak memakai arus listrik. Versi selanjutnya yaitu Windows 9. Bukan. Tentu bukan Windows 9. Versi selanjutnya adalah Windows 10. Dirilis 29 Juli 2015, Windows sengaja tidak mengeluarkan versi Windows 9 dikarenakan pada user akan menganggap Windows 9 yang dipakai adalah Windows 95 atau Windows 98 karena berawalan 9. Jika itu terus dipakai akan berbahaya. Maka dengan itu Windows langsung memproduksi Windows 10, bukan Windows 9. Untuk menggantikan Windows 9 yang tidak boleh diproduksi, Windows ini akan terus menambah versi terbaru dari semua software Windows yang segala kecanggihannya membuat satu dari sekian software operating system ini banyak digandrungi oleh masyarakat karena simple, menarik, dan semakin canggih. Dengan sistem operasi Windows, maka semua pekerjaan jauh lebih mudah dijalankan. OS pada komputer atau laptop sangat mendukung perkembangan bisnis dan juga perekonomian saat ini. Hampir semua perusahaan menggunakan sistem operasi Windows untuk memudahkan pengolahan data. Itulah perkembangan Windows dari masa ke masa hingga versi terkini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.